pulang kerja juga lewat Bon Karet yang sono. Iya. Lewat Bon Karet, lewat Getek itu kan jembrangan nih. Nah Getek ke sini Panunggangan. Keluarga pada pindah, semua pindah duluan, tinggal saya sama masjid keluarga saya. Kalau subuh mah udah cuman saya sendiri, ajan saya, komat saya, sedih lah istilahnya. Ya saya juga terima kasih ke bagian pengembang ya, udah mewah, udah ini, sekarang udah nggak mikirin bocor lagi. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan pembangunan di Gading Serpong luar biasa. Setidaknya ditandai bermunculannya sejumlah gedung pencakar langit. Namun di balik itu semua ada yang menarik perhatian, tepat di jantung Gading Serpong. Namanya Masjid Jami Nurul Huda. Keberadaan masjid ini sangat bermanfaat bagi warga, terutama warga yang sedang dalam perjalanan. Memang letaknya sangat strategis, memiliki tempat parkir yang cukup lumayan. Kita langsung menemui pemilik masjid tersebut, Haji Amil Ahyar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak Haji, ini kita lihat kawasan Gading Serpong ini luar biasa pertumbuhannya, iya. Terutama dalam 5 tahun terakhir nih. Iya. Nah Pak Haji ini kan saksi mata dari pertumbuhan ini. Bisa aja. Bukan lagi saksi mata, tapi lahir dan tumbuh di sini. Iya. Saya lebih suka menggunakan istilah warga lama dengan warga baru. Nah, begini Pak Haji, kita kepingin dengar sedikit bagaimana Pak Haji masa kecil di tempat ini. Oh masih. Iya. Ya, masa kecil mah mainnya paling di sawah. Oh, dulu di sawah. Sawah. Iya. Okay. Sawah dekat itu Betsaida juga itu sawah kan. Rumah sakit Betsaida, sawah. Sebelah sana kemudian sawah Bon Kirai. Bon Kirai yang untuk buat atap itu ya Pak Haji? Iya, kayak Bon Nipa lah kalau. Bon Nipa. Jadi sekitar ini mah sawah semua. Oh ini sawah tak ada hujan yang ini nih yang ada yang masih di sini. Jadi nunggu hujan kalau nyawahnya gitu. Kelapa Dua itu kan Bon Karet juga itu. Bon Karet. Nah, sekarang udah jadi gedung pencakar langit sekarang di situ. Iya emang. Iya. Jadi memang sejak lahir di wilayah Gading Serpong ini ya Pak Haji? Iya. Iya dari keturunan dari kakek, dari buyut ke kakek coba kayak gitu. Kalau Pak Haji sendiri masa mudanya itu aktivitasnya apa? Ya kuli pabrik saya mah. Kuli pabrik itu Argo Pantes ya. Oh di Argo Pantes. Sampai 35 tahun ya. 35 tahun. Ya, sampai pensiun. Sampai pensiun ya. Ya gitu. Argo Pantes. Argo Pantesnya sekarang udah tutup. Ya. Gitu. Tapi waktu itu Gading Serpong masih sepi begitu. Masih sepi, masih ini kan, masih. Pak Haji nggak kebayang itu akan. Kadang-kadang saya pulang kerja juga lewat Bon Karet yang sono. Iya. Lewat Bon Karet, lewat Getek itu kan jembrangan nih. Belum ada jembatan. Belum ada, baru itu doang. Yang Cisadane? Iya. Belum ada jembatan. Baru ada satu doang, terus Masjid Agung sono Tangerang. Baru naik Getek. Naik Getek ke sini Panunggangan. Kadang-kadang kalau balik hujan ya sepeda bukan naik sepeda naik kita. Sampai rumah, habis jalan. Sepeda naik. Iya. Dengar-dengar Pak Haji sebelum di masjid ini punya masjid sebelumnya. Oh, yang dulunya kan masih itu bisa diceritain gimana? Oh, dulunya masih di sana bikin di pinggir Bon Kirai, Bon sawah. Yang dekat Betsaida itu.
Iya sebelumnya ini ya Pak, jembatan biasanya Sebelum jembatan. yang kena jalan itu masih di situ. Di situ karena ada pipa gas, orang-orang tua dulu kan takut, khawatir gitu kan, takut meledak katanya. Iya. Akhirnya dipindahin ke sana, ke atas tuh. Ada buat orang tua. Oke. Orang tua dulu ngurusnya ya terlalu jauh ke situ Kak. Proses pemindahan itu ya swadaya masyarakat aja, gotong royong gitu. Ya dulu mah kan sistem gotong royong gitu kan. Iya. Ya, samping itu kan mesinnya juga belum mewah, masih atasnya kan masih ini milik gitulah. Bawahnya setengah badan lah gitu. Iya. Terbengkalai setahun lebih lah, hampir setahun lebih. Nggak kebangunin lah gitu. Iya. Akhirnya nyari-nyari dana kemana, orang tua kebingungan. Kalau di kampung kan sistemnya kalau panen doang ada prelek itu kan dari beras-beras itu. Jadi betul-betul swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat sih. Itu butuh berapa waktu lama itu akhirnya menjadi masjid yang permanen? Lama juga saya bingung ininya. Iya. Pokoknya dari tahun 70-an lah, pas kan ya, proyek ini pipa gas sana. Lalu kemudian masjid ini setelah orang tua Pak Haji ini turun ke Pak Haji yang ngelola. Iya, Bapak kan meninggal tahun 2002. 2000, ya. Terus saya yang nerusin istilahnya, yang ngurus ya lah, tanggung jawab itu. Udah pada bocor gimana saya pusing. Kalau bocor itu hujan malam gak ada, saya etein air dulu, nadain air. Paling berkesan mengurus masjid lama itu gimana Pak Haji? lebih menderita istilahnya gitu. Iya. Berkesannya mah kita kan kadang-kadang ke tahun 2017-an itu kan. 2017. Udah pada tinggal warga semua. Iya. Warga pada pindah, semua pindah duluan, tinggal saya sama masjid keluarga saya yang belum pindah. 5 rumah dah. Berapa rumah terakhir di situ? 5 rumah. Keluarga saya orang tua. Kalau yang lainnya udah pada pindah semua. Iya. Udah ini kan masjid cuman dipakainya Jumat doang. Jumat doang. Di situ Jumat doang. Kalau subuh mah udah cuman saya sendiri, ajan saya, qomat saya, imam saya. Ya itu yang berkesan. Sedih lah istilahnya. Tapi memang agak susah karena kan posisinya pas samping klaster-klaster. Iya. Ya itu. Kalau siang sih banyak yang tukang-tukang kopi naik. Banyak itu sholat zuhur, asar gitu. Maghrib. Kalau subuh mah udah gak ada. Bisa nggak? Jadi pada saat itu 2017 ya Pak Haji? Iya. Sebagian masyarakat sudah pindah. Sudah pada pindah semua total. Karena dibeli sama PT ya? Iya, kiri kanan juga ada tanah PT semua. Sama PT. Kemudian gini Pak Haji, ini kan masjid lalu pindah di sini. Iya. Nah tentu ada cerita menarik di balik itu. Bisa diceritakan sedikit seperti apa? Ya saya juga terima kasih ke bagian pengembang ya, mesinnya udah mewah, udah ini, sekarang udah nggak mikirin bocor lagi. Ya kalau tengah malam hujan ya bocor, gitu. Terima kasih banyak sebenarnya. Tapi waktu pengembang mau meminta menggunakan tanah masjid itu ceritanya seperti apa Pak Haji? Iya sih, juga nggak maksa sih. Orang PT juga nggak maksa. Kalau coba dipikir-pikir dulu katanya ini kalau ini tanah ini mau dipakai kata gitu kan. Maunya gimana kata gitu. Ya saya mah maunya nggak mau pindah keluar, ya, seperti sini aja. Tetap di sekitar di sini. Sekitar sini. Di mana tuh di pinggir sana dekat Baleho kata saya gitu. Oh, Baleho yang gede itu ya. Samping sebelum jembatan. Oh iya, sebelum jembatan. Itu. Awalnya kan di situ, sini. Pak Haji bersedia pindah, tapi penggantinya dekat Baleho itu. Iya, itu dekat Baleho sana. Wah, nggak bisa itu mah, mau dipakai. Oh gitu. Mau dipakai. Terus? Ayo terus gimana kalau di sana tuh dekat itu tuh dekat toren itu yang di sini nih. Yang gedung Soho yang gedung hijau itu. Oh di sana. Sana ya cuman nggak ke bawah semua keluarga saya nggak mau lah katanya. Oh itu kan sempat dikasih tapi kan ada bargaining Pak Haji. Iya. Saya mau tapi keluarga saya juga adik-adik Pak Haji itu ya.
Oke. Akhirnya kan di sini, saya minta di Oke, sini. setelah beberapa tempat negosiasi, Iya. terus PT menyetujui di sini. Di sini, Dan di Pak sini. Haji setuju. Setuju itu udah. Lalu kemudian bagaimana dengan keluarga-keluarga? Ya keluarga ya setuju kalau di sini udah setuju. Oke, setuju. Nah, lalu kemudian kompensasinya Pak Haji pindah, terus PT dalam hal ini Summarecon Serpong membuatkan masjid. Iya. Tadi gambar, Setuju, Pak Haji baru setuju. tanda tangan. Ya, lama juga tuh, baru hampir setahunan baru dibangun. Udah istilahnya nentukan arah kiblat segala ini. Udah arah kiblat dari Kemenak, dari PT juga. Udah. Ya dari itu setahun baru dibangun. Oh, setahun baru. Mungkin karena pandemi kali ya, pas pandemi Iya, atau pandemi pandemi sebelum juga. pandemi atau Sebelum. terus kemudian pandemi. Pandemi. Jadi jadinya ini masjid sejak kapan? Masa pandemi ya? Kalau istilahnya prosesnya dari bulan Februari tahun 2001, akhir Desember 21 tuh peresmian. Akhir Peresmiannya. Desember 2021. Pas di Covid itu ya? Iya di Covid, pengunjung Covid itu udah. Covid ya. Lalu kemudian istilahnya Pak Haji ini tinggal terima kunci aja. Iya terima kasih. Karena semua semuanya Ya, terima beres lah. pokoknya beres. gitu. Dan alhamdulillah Sekarang berdirilah ini, masjid ini. keadaannya lebih meningkat lah. Meningkat Daripada di sana gitu. Iya. Dan sangat berfungsi betul. Fungsi benar, membantu benar gitu. Lalu bagaimana dengan pengelolaannya Pak Haji? Udah pengelolaannya udah diserahin ke anak-anak muda yang menerusin. Saya udah nggak ini, anak saya terus warga sekitar sini. Iya, jadi sekarang istilahnya Pak Haji mulai memindahkan juga ke generasi penerusnya Iya, ya. Karena supaya belajar lah dari awal nyambung gitu, gitu. ya. Ini kan dengan adanya masjid yang baru ini, harapan Pak Haji ke depan tuh gimana? Ya harapan saya lebih makmur, lebih inilah gitu. Anak-anak mudanya lebih giat ini ya. Iya. Lebih semangat lah gitu ya, ngurus tinggal nggak mikirin bangun lagi lah. Tinggal nerusin doang gitu. Tinggal nerusin gitu. Tapi kalau Pak Haji sendiri nih menyikapi perkembangan Gading Serpong ini, seperti yang saya bilang tadi, ada warga lama, ada warga baru. Itu sikap Pak Haji sendiri menghadapi seperti ini gimana Pak Haji? Ya sama-sama ini aja lah, maklumi lah, jangan terlalu ya. Karakter yang lama, yang baru juga belum tahu yang ininya. Iya. Harus menyikapi itu. Harus, iya. Jangan saling inilah, gua mah kampung gua, ini gua. Jangan gitu. Iya. Harus kerjasama lah gitu. Kerjasama lah ya. Artinya saling memahami ya Pak Haji. Gitu. Istilahnya mari saling membangun lah ya. Iya. Karena kalau terjadi pergesekan sendiri ya susah juga itu. Iya. Saling mangkreng. Kalau istilah orang sini. Ya, kalau misalnya saling egois Pak Haji gitu. bilang, wah nggak boleh dong larang-larang gue bunyiin masjid sekencang-kencangnya. Ini gue warga lama gitu. di sini. Ya saya lalu mengikuti ini. Masukkan pengawasan PT, masih pengawasan PT. Ya Son juga tadinya di sini, suruh pindahin aja. Yang penting jangan saya yang pindahin, saya nggak bisa. Pindahin situ. Ada warga sana yang komplain, istilahnya Sonnya jangan terlalu gede ya. Kalau bisa pindahin. Orang PT sana yang pindahin. Jadi ya Pak Haji, saling mengerti lah ya. Iya gitu. Artinya kemudian ini Pak Haji, soal masjid sekarang kan seringkali terjadi perebutan oleh saudara-saudara kita semua. Dan celakanya membawa paham yang kadang-kadang tidak umum. Nah, Iya. Pak Haji mengalami juga nggak hal seperti udah itu? ada 3 orang kayaknya. Mau ngisi kajian katanya sih. Mengisi pengajian. Pengajiannya dia, apa mau nggak usah mikirin honor guru, sana ini macam-macam gitu. Saya
Kata saya nggak bisa, sini juga udah penuh jadwalnya katanya gitu, nggak ada jadwal kosong. Gituin aja nggak saya. Karena bukan apa, di Tangerang ini sudah banyak. Iya emang. Tadi mau ngasain ini Fajar. Berkelahi antara pemilik atau yang membangun masjid, warga yang membangun masjid dengan seperti itu. Iya. Artinya kan masjid ini kan terbuka untuk siapa emang. saja. Kalau sholat Tapi yang jadi masalah ketika saudara kita yang lain itu masuk bawa paham juga yang kadang gitu. bertentangan ya Pak Haji. Itu jadi masalah kayak gitu. Udah saya tolak. Kalau mau sholat mah silahkan aja. Dengar-dengar Pak Haji bukan hanya mengurus masjid, tapi juga mengurus warga, terutama misalnya yang urusan yang warga yang meninggal. Iya. Oh Pak Haji melakukan juga. Iya, saya emang ini ya, saya yang ngurusin. Oh gitu. Yang mengapani, yang mandinya gitu istilahnya. Oke. Langsung Pak Haji itu atau ada tim? Ada anak buah saya juga, istri saya, teman saya juga ada 2 orang, 3 orang kan. Ya, Itu sendiri mah agak sulit. Jadi kalau gitu Pak Haji standby setiap saat. Ada Ayo, yang makanya. butuh? Iya, tinggal itu paling motong berapa. Tapi lebih idealnya lagi kalau masjid ini punya ambulans ya. Iya emang itu. Insya Allah ada donatur Pak Haji kali ini. Gue ngasih dulu ambulans. Iya, ini semoga percakapan ini ada donatur yang mendengarnya. Insya Allah Pak Haji. Ini banyak yang ini udah belum tahu aja. Artinya kalau bisa kita kembangkan karena begini, ini banyak kebutuhan seperti itu. Iya emang. Kadang-kadang kan ambulans bukan orang ngangkut orang meninggal doang, ke orang ke rumah sakit apa gitu kan. Sakit. Ya harapannya seperti itu. Iya. Itu kan tempat parkirnya sudah ada kan? Ada. Siapin pada tangkinya. Tempat parkirnya sudah ada. Ada. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan ada donatur yang tergerak hatinya Ngasih mobil menyimpan ambulans di sini. Dan memang sangat menggembirakan kalau kita lihat parkiran di depan itu tidak pernah sepi ya. Alhamdulillah. Tidak pernah sepi karena orang lewat tiba-tiba masuk waktu ya tinggal singgah. Tinggal ini doang parkir. Dibandingkan tempat semula itu masih harus masuk. Masuk ke jauh. Ya. Pemirsa, kita berharap masjid ini semakin hari bisa semakin makmur dan ini sangat berfungsi, sangat penting bagi warga masyarakat yang ingin melaksanakan sholat di tengah perjalanan. Jadi nggak usah repot-repot, parkirnya juga lumayan bagus. Dan yang paling menarik tadi adalah apa yang dikatakan Pak Haji sebagai warga lama dengan warga baru, maka kita saling membesarkan lah istilahnya ya Pak Haji ya. Pemirsa, masjid ini namanya Nurul Huda, berdiri 7 bulan yang lalu dan sepanjang hari selalu ramai karena memang letaknya sangat strategis. Tepatnya di Jalan Terusan Pondok Hijau Golf Gading Serpong. Terima kasih bincang-bincang dengan Pak Haji Amil Ahyar, cukup sampai di sini.